Minta maaf ke Muldoko. Ini respons ICW, Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko melalui pengacaranya, Otto Hasibuan, memberi waktu 24 jam kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) agar meminta maaf dan mencabut pernyataan terkait promosi ivermectin sebagai obat corona COVID-19. Apa respons ICW? Kami belum bisa menanggapi terlalu jauh, karena surat resmi somasinya juga belum kami terima, ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dikonfirmasi Kamis, tanggal 29 Juli tahun 2021. Namun, Adnan menegaskan ICW dalam setiap pernyataannya memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat yang mengawasi pemerintah. Namun kami bisa sampaikan bahwa yang kami lakukan dalam kapasitas sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah, termasuk di dalamnya para pejabat publik, sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu, tegas Adnan. Muldoko somasi ICW diketahui. Muldoko melalui Otto Hasibuan meminta ICW mencabut pernyataan terkait promosi ivermectin sebagai obat corona COVID-19. Muldoko juga memberikan ICW kesempatan 1 kali 24 jam untuk meminta maaf secara terbuka di media. Dengan ini saya sebagai kuasa hukum daripada Bapak Muldoko memberikan kesempatan supaya ini fair. Supaya tidak dianggap Pak Muldoko melakukan kekuasaan sewenang-wenang seakan anti kritik. Dengan ini saya meminta memberikan kesempatan kepada ICW dan kepada Saudara Egy 1 kali 24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran ivermectin dan terlibat dalam bisnis impor beras, ujar Otto dalam konferensi pers virtual. Kamis, tanggal 29 Juli tahun 2021, jika ICW tidak meminta maaf atau mencabut pernyataan tentang temuan terkait tudingan promosi ivermectin dan bisnis ekspor beras, Muldoko akan melaporkan ICW ke polisi. Pernyataan ICW, kata Otto, telah memenuhi unsur pidana. Jadi kalau 1 kali 24 jam sejak press release ini kami sampaikan kepada ICW, Saudara Egy tidak membuktikan tuduhannya dan tidak mencabut ucapannya. Dan tidak mencabutnya pernyataannya, dan tidak bersedia meminta maaf kepada klien kami secara terbuka, maka dengan sangat menyesal tentunya kami akan melaporkan kasus ini kepada yang berwajib, tegasnya. Kami sebagai kuasa hukum telah menganalisa kasus ini, saya dengan tim dan juga dengan tim LBH Bantuan Hukum HKTI juga telah bicara dan bentuk tim. Kami berpendapat bahwa dari fakta yang disampaikan ICW, kami berpendapat sangat cukup bukti bahwa perbuatan yang dilakukan ini terhadap Pak Muldoko memenuhi unsur-unsur pidana. Memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU tersebut, tegas Otto, dalam konferensi pers ini. Otto juga menegaskan Muldoko tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT Harsen Laboratories sebagai produsen ivermectin. Kemudian Otto juga mengatakan PT Norpai tidak pernah bekerja sama dengan HKTI terkait ekspor beras sebab PT Norpai adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Otto membenarkan Putri Muldoko, Joanina Rahma, adalah pemegang saham PT Norpai, namun itu tidak ada kaitannya dengan Muldoko selaku pribadi ataupun KSP. Dia menyebut pernyataan ICW terkait kliennya adalah fitnah dan pencemaran nama baik.